Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Sambil menunggu rekan-rekan yang belum bergabung, saya ingin menyapa yang sudah ada di meeting room ini. Di sini sudah cukup banyak yang bergabung. Saya sapa, coba eh, ada Oktavia, Adi Pratiwi, bisa menyalakan mikrofon. Oktavia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oke, Mbak Okta, konfirmasi Mbak, suara bisa diterima dengan jelas di tempatmu? Bisa, Pak? Oke, gambar juga diterima dengan jelas ya, gambarnya ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Saya akan beralih ke siapa ini coba. Oke, Seto Widi bisa nyalakan mikrofon. Assalamualaikum, Mas Seto. Waalaikumsalam, pagi Pak. Oke, pagi. Bisa konfirmasi gambar dan suara bisa diterima dengan jelas di tempatmu, Mas? Bisa Pak? Oke, alhamdulillah. Berarti tidak ada masalah ya. Tidak. Oke, terima kasih. Dan saya akan beralih ke yang lain. Mikrofon bisa di-off-kan lagi. Di sini ada Malik. Assalamualaikum Malik, bisa nyalakan mikrofonnya? Oke, Malik Abdul Aziz, mikrofon dinyalakan dulu. Cek sound. Assalamualaikum. Oke, sepertinya mungkin ada gangguan di perangkatmu, Malik. Dicek lagi headset atau apa yang mungkin menjadi kendala ya di tempatmu. Oke, saya beralih ke Kartika Putri. Assalamualaikum. Bisa nyalakan mikrofonnya, Putri. Oke, Kartika Putri, Setianing Kartika Putri, cek sound. Assalamualaikum. Oke, mungkin tidak sedang ready. Saya ke yang lain. Di sini ada Kansa Adilia. Kansa, Assalamualaikum. Bisa nyalakan mikrofonnya Mbak Kansa? Waalaikumsalam. Oke, suaramu kok pelan banget. Suara Pak Agus bisa diterima dengan jelas, Mbak, di lokasimu. Bisa, Pak. Oke, berarti tidak ada masalah ya? Bisa ya mengikuti? Bisa, Pak. Oke, terima kasih Mbak Kansa dan saya beralih ke wow, sudah banyak ini yang bergabung. Terima kasih. Moreno Aldanindra Moreno Jackson. Assalamualaikum. Moreno bisa menyalakan mikrofonnya Jackson. Assalamualaikum. Oke, mungkin sedang menyiapkan dan saya akan menyapa yang lain dulu. Di sini sudah banyak yang bergabung. Ada Bilva Aralail, Bilva Jackson. Selamat pagi. Bisa nyalakan mikrofonnya Bilva? Ya, Pak. Selamat pagi. Oke Mbak, suara Pak Agus bisa diterima dengan jelas Mbak di lokasimu? Bisa, Pak. Jelas. Oke, sih. Berarti tidak ada masalah ya? Tidak, Pak. Oke, makasih. Iya. Baik, sambil menunggu yang lain, sekarang jam 7.31, sedianya pembelajaran akan kita mulai pukul 7.30. Di jam 7.31 ini bergabung 39 dan tampak terus naik 40, 41. Dan kita akan memastikan dulu bisa terkoneksi dengan baik yang sudah bergabung di Google Meet pagi hari ini. Begitu di sini ada siapa yang belum saya sapa. Oke, Siva Salwa bisa nyalakan mikrofon Jackson Salwa, Siva. Iya, Pak. Oke, Assalamualaikum Siva. Suara Pak Agus bisa diterima dengan jelas, Mbak. Waalaikumsalam. Bisa, Pak. Gambar juga bisa diterima dengan jelas. Bisa, Pak. Oke, berarti tidak ada masalah ya, Mbak Siva ya, untuk pagi hari ini. Iya. Oke, baik, terima kasih dan saya akan ke yang lainnya yang sudah bergabung di sini. Ada Musyari Yahya. Musyari Yahya bisa nyalakan mikrofon. Jackson, Assalamualaikum. Musyari Yahya, saya sapa. Selamat pagi, Assalamualaikum. Bisa nyalakan mikrofonnya.
Sepertinya tidak sedang ready di layar. Saya sapa yang sepertinya baru saja mandi. Wahyu Juni Lestari. Jackson, bisa nyalakan mikrofon, Mbak? Assalamualaikum. Mikrofon di on kan dulu. Wahyu Juni Lestari. Ayo Wahyu Juni Lestari. Tombol mikrofon diklik dulu pakai ini, pakai tanganmu ya, disentuh dulu yang mikrofon. Masih posisi silang itu, artinya mikrofon masih off. Dicoba dulu, dinyalakan, Mbak. Oke, bisa? Oke, saya beralih ke yang lain lagi. Di sini ada Lintang, Lintang Ratri, Jackson. Assalamualaikum Lintang, bisa nyalakan mikrofonnya? Waalaikumsalam, Pak. Oke, Mbak Lintang, suara Pak Agus dan gambar bisa diterima dengan jelas ya Mbak ya? Gambarnya agak blur, Pak. Oh agak blur, oke. Tapi suara bisa diterima dengan jelas? Bisa. Oke, terima kasih Mbak. Dan saya ke yang lainnya ada Erika Septiana Putri, Jackson Erika, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oke, mohon konfirmasi Mbak, gambar dan suara bisa diterima dengan jelas di lokasimu? Gambarnya putus-putus. Oh Terus tadi begitu. suaranya sempat putus-putus juga. Sekarang suara bisa diterima dengan baik? Bisa. Oke, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Baik, saya sapa satu lagi dan nanti akan kita mulai untuk pembelajaran pagi hari ini. Anak-anak sekalian, di layar saya akan pilih satu secara acak. Di sini ada, oke, ada Windy Dwi Febrianti, Windy Jackson. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oke, boleh nyalakan kamera. Saya coba pantau dari posisi sini biar teman-teman juga tahu. Mohon konfirmasi Windy untuk suara dan gambar dari Pak Agus bisa diterima dengan jelas. Bisa, Pak. Oke, Jelas. berarti tidak ada masalah ya Mbak ya untuk pagi hari ini. Oke, terima kasih. Baik anak-anak sekalian kita mulai saja. Dan saat ini sudah menunjukkan jam 7.35, lebih 5 menit dari waktu yang kita rencanakan begitu ya. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan yang berbahagia ini kita diperkenankan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, mendapatkan berbagai nikmat, berbagai anugerah. Salah satunya adalah kesehatan. Dengan nikmat sehat tersebut kita bisa bertemu walaupun secara virtual, ya lagi-lagi ketemunya di layar, ketemunya secara maya begitu. Karena memang kondisi saat ini seperti yang kita ketahui kita masih ada di pandemi COVID-19 dan kita belum diperkenankan bertemu langsung di kelas ya seperti biasanya. Oleh karena itu pembelajaran sampai dengan saat ini masih berlangsung dengan metode pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau BDR ya, belajar dari rumah. Insya Allah tidak mengurangi ini semangat kita, motivasi kalian semua tentunya untuk belajar. Meskipun bisa jadi sebagian merasakan ini mulai adanya penumpukan tugas-tugas. Oleh karena itu, kenapa IPA dari Pak Agus pekan lalu saya tidak memberikan tugas ya. Ini untuk mengurangi beban kalian. Saya alihkan pertemuan seperti ini. Harapannya semuanya bisa bergabung begitu sehingga bisa memahami materi. Karena saya sering mendapatkan masukan dari kalian semua agar dijelaskan Pak, bukan hanya diberi tugas kan begitu. Oleh karena itu Pak Agus merancang meeting seperti ini. Kita sudah jalan 2 kali ini anak-anak sekalian. Dengan begitu saya tidak menambah tugas buat kalian, tidak menambah beban, tapi harapannya kalian bisa gabung ke meeting ini. Kalaupun kemudian karena keterbatasan tidak bisa bergabung di meetingnya, Pak Agus sudah menyiapkan rekamannya, begitu ya. Nah, ini kita pantau rekaman ini juga belum banyak yang mengakses. Maka harapannya nanti
Kalau meetingnya sudah selesai dan ingin belajar lagi, apalagi yang tadi belum bergabung meeting, teman-teman yang belum bergabung meeting ini saya sarankan nanti untuk bisa memantau melalui video rekaman yang sudah Pak Agus berikan. Itu sebagai pengantar. Kemudian anak-anak sekalian, di pertemuan yang kedua ini Pak Agus akan melanjutkan menjelaskan tentang kemagnetan dan pemanfaatannya. Materi ini merupakan tindak lanjut atau ini ya, kelanjutan dari materi pekan lalu. Di pekan lalu kita sudah belajar berbagai hal tentang kemagnetan yang saya posting di web ya, yang sudah kalian pelajari tentunya di website kelas sang pengajar yang Pak Agus siapkan khusus untuk kalian begitu. Di web ini Pak Agus sudah menyajikan 2 materi untuk semester ini, yaitu kemagnetan dan pemanfaatannya untuk bagian 1 dan bagian 2. Sebelum Pak Agus lanjutkan, Pak Agus mau tanya kepada kalian yang sudah bergabung di sini, apakah layarnya Pak Agus, layar materinya sudah tampil? Saya ingin ngecek salah satu dari kalian. Oke, Cantika bisa mewakili teman-teman. Apakah layar yang disampaikan Pak Agus sudah muncul di HP-mu atau di laptopmu? Cantika bisa mewakili teman-teman, konfirmasi? Bisa menyalakan mikrofonnya, Cantika? Iya, Pak. Oke. Sudah tampil untuk materinya, Mbak Cantika? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Ini suara kalian kok pelan banget ya? Apa ada kesalahan dalam ini di perangkat Pak Agus ya? Oke, baik. Anak-anak sekalian, materi kita hari ini melanjutkan apa yang sudah Pak Agus jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas kemagnetan dan pemanfaatannya bagian yang pertama. Untuk materi ini nanti setidaknya kita akan terbagi ke dalam 6 bagian begitu setidaknya saya rancang. Ini baru bagian kedua. Bagian pertama kita kemarin sudah belajar tentang bagaimana hewan-hewan memiliki biomagnetisme ya, sifat-sifat kemagnetan yang ada pada tubuh mereka, dan kemudian mampu membantu hewan-hewan ini melakukan migrasi, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kalau manusia pengen pergi ke suatu tempat biasanya kan mengandalkan GPS gitu ya. Kita mau ke Jogja, Jogjanya mana, kemudian lewatnya mana, itu biasanya kita akan mengandalkan GPS. Nah, ikan demikian juga anak-anak sekalian. Ikan ini apa namanya, dilengkapi oleh Allah SWT dengan kemampuan kemagnetan yang disebut biomagnetisme, dan ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, seperti migrasi pada burung, pada ikan salmon dan lain sebagainya ya. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, sudah saya posting di website kelas kita. Namun yang perlu saya sampaikan di sini pagi hari ini, saya sengaja memasang ini anak-anak ya. Saya sengaja memasang statistik pengunjung. Jadi berapa banyak siswa yang membuka website ini. Ternyata saya pantau itu masih sangat sedikit yang membuka materi. Padahal Pak Agus itu menyiapkan materi juga cukup lama. Untuk sekali mengajar begini Pak Agus menyiapkan materinya cukup lama. Begitu sudah siap di web ternyata yang mengakses hanya sedikit. Artinya yang belajar hanya sedikit. Padahal kelas 9 ini ada 240-an. Ya, 240-an. Oleh karena itu kita harapkan setelah ini kalian lebih rajin lagi dalam belajar. Pak Agus sudah menyiapkan materi sedemikian rapinya, sedemikian baiknya. Tolong nanti semuanya mempelajari materi yang disajikan. Daripada kemudian Pak Agus memberikan tugas begitu, nanti kalian akan semakin berat. Pak Agus hanya memberikan materi, silakan dipelajari. Dan ini akan saya pantau ya, akan saya pantau dari sini, dari angka-angka yang ada di sini, berapa banyak yang membuka web hari ini ya, siap yang melihat ada berapa, totalnya ada berapa, yang saat ini sedang online, nah ini hanya ada 1 misalkan. Ini tidak kita harapkan ini terjadi pada kelas kita ini ya, silakan nanti bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya.
Oke. Kemudian untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kemagnetan dan pemanfaatannya ini masih dari kelas sang pengajar yang sudah disiapkan oleh Pak Agustianto begitu. Materi ini sudah saya posting di Google Classroom. Artinya kalian tidak usah mencari-cari web ini pun bisa. Masuk saja ke Google Classroom ke bagian materi ya, nanti di sana sudah ada posting dari Pak Agus untuk materi hari ini yaitu kemagnetan dan pemanfaatannya bagian yang kedua. Beruntung kalian yang pagi hari ini sudah bergabung karena materi ini butuh penjelasan ya, butuh penjelasan yang cukup ini apa namanya kompleks gitu, harus detail. Karena ada bagian-bagian tertentu yang bisa jadi kalau hanya membaca sendiri gitu, kalau hanya membaca sendiri nantinya biasanya akan kesulitan. Oleh karena itu selain Pak Agus menyiapkan materinya di website begitu, saya taruh di Google Classroom agar kalian bisa membaca. Pak Agus juga memberikan kesempatan kita pagi hari ini dengan melakukan meeting, pertemuan langsung agar kalian bisa mendapatkan penjelasan secara gamblang dari yang disampaikan oleh Pak Agus Dwianto. Oke, anak-anak yang saya banggakan untuk kemagnetan dan pemanfaatan bagian 2 ini nanti kita lebih banyak berbicara tentang magnet itu sendiri ya. Saya rasa di materi SD kalian tidak lepas dari kemagnetan. Pernah saya yakin diajarkan oleh guru SD kalian dulu tentang kemagnetan dan mungkin pemanfaatannya. Oleh karena itu materi ini sebenarnya tidak asing lagi buat kalian. Saya yakin tidak asing, materi yang sudah sering didapatkan begitu ya. Dan seperti yang kita ketahui kita tidak pernah bisa lepas dari kemagnetan. Alat-alat di sekitar kita tuh menggunakan magnet untuk bisa berfungsi dengan baik. Sebagai contoh Pak Agus menggunakan mikrofon hari ini ya saat ini. Nah, mikrofon ini di dalamnya juga menggunakan magnet. Di rumahmu ada televisi, pasti di dalam sana ada magnet di speakernya begitu. Kemudian ada lagi bel rumah, pasti menggunakan magnet juga. Dan alat-alat listrik lainnya banyak yang kita temukan menggunakan magnet. Nah, tentu saja ini menjadikan kita magnet ini bukan yang asing, bukan barang yang asing, bukan barang yang baru, gitu ya. Oleh karena itu kita nanti akan belajar sebenarnya magnet itu apa, gitu ya. Apa yang dimaksud dengan magnet, kemudian dari manakah magnet ini berasal, kemudian sifat kemagnetan itu bisa hilang atau tidak ya, begitu. Bisa nggak kita membuat magnet itu? Kalau selama ini kan kita hanya mendapatkan ya tiba-tiba ada di sekitar kita atau kita membeli dari toko begitu ada magnetnya. Nah, bisa nggak kira-kira kita membuat magnet sendiri ya? Mungkin di SD ada yang malah sudah praktek cara membuat magnetnya. Oke, kita akan mulai dari yang pertama yaitu adalah konsep magnet. Anak-anak sekalian, ini gambar magnet yang lazim yang sering kita temui di kehidupan kita ya. Oke, konsep gaya magnet dulu kita sampaikan. Nah, mungkin ada yang bertanya sebenarnya magnet itu bahasa mana Pak? Bahasa Jawa, bahasa Indonesia, atau dari bahasa apa? Nah, ternyata kalau kita pelajari secara istilah anak-anak sekalian, istilah magnet ini sering digunakan ya, kemudian ternyata dia berasal dari bahasa Yunani. Ya. Lagi-lagi kalau sesuatu yang terkait dengan ilmiah, itu sumbernya adalah bahasa Yunani ya. Dia berasal dari bahasa Yunani yaitu magnetis litos yang berarti adalah batu magnesian. Jadi di Yunani sana dulu dikenal ada batu magnesian. Nah, batu magnesian ini disebut magnesian karena itu merupakan nama suatu wilayah di Yunani ya. Sekarang namanya ada Manisa. Masuknya di wilayah Turki. Kalau dulu Yunani ya, sekarang namanya Turki. Ada wilayah yang namanya Manisa, kalau dulu namanya Magnesia. Nah, di wilayah tersebut ditemukan batu-batu magnet ya yang ditemukan sejak zaman dulu. Nah, kemudian kalau magnet dalam kehidupan kita sehari-hari itu biasanya terbuat dari logam seperti besi maupun baja. Nah, bentuknya juga beraneka ragam, ada berbentuk batang, ada berbentuk U, ada berbentuk tapal kuda, ada yang bentuknya silinder ya, ada yang bentuknya jarum seperti kompas dan lain sebagainya. Kalian nanti bisa lihat di buku referensi. Nah,
Kemudian bagaimana sih Pak cara menentukan? Katanya magnet itu ada kutubnya, ada utaranya, ada selatannya. Ini cara menentukan kutubnya bagaimana? Oke, untuk menentukan kutubnya ini anak-anak sekalian, penentuan kutub magnet ya, khususnya pada magnet batang, ini dapat dilakukan dengan percobaan sederhana. Kalau di rumah kalian ada magnet, ada kompas dan lain sebagainya, nanti kalian bisa praktekkan. Cara menentukan kutub magnet itu sangat mudah, sangat sederhana. Caranya yaitu adalah dengan meletakkan magnet batang di atas gabus lalu diapungkan di permukaan air. Ya, meletakkan magnet batangnya ditaruh di gabus ya, gabus putih kayak gini sering kita temukan biasanya ada di ini ya, di apa namanya? Kardus-kardus wadah alat elektronik itu sering kita temukan gabus seperti ini. Nah, magnetnya ini kita letakkan di atas gabus, kemudian keduanya, magnet dan gabus itu kita taruh dalam air. Di permukaan air begitu ya, misalkan pakai ember diisi air dan lain sebagainya. Jangan di sungai, nanti katut ya. Nah, kemudian untuk menentukan kutub magnet itu caranya adalah dengan diletakkan di permukaan air. Kalau sudah, nanti ujung magnet yang menunjuk ke arah utara adalah kutub utara magnet dan ujung magnet yang menunjuk arah selatan adalah kutub selatan magnet seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, kurang lebih begitu ya. Jadi yang nunjuk utara biasanya warnanya merah, itu berarti dia kutub utara. Yang sebelahnya yang menunjuk arah selatan berarti dia adalah kutub selatannya magnet. Nanti kita jangan rancu dengan kutub magnet bumi. Nanti pembahasan di pertemuan ketiga ada lagi kutub magnet bumi. Ya, kita sampai magnet batang dulu. Begitu cara menentukan kutub magnetnya. Kemudian, nah magnet ini selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub ini memiliki sifat, anak-anak sekalian, kutub-kutub magnet yang sejenis bila didekatkan akan tolak menolak. Artinya kalau kalian mendekatkan kutub selatan dengan selatan, begitu, didekatkan pasti akan tolak menolak. Utara didekatkan dengan utara juga akan tolak menolak. Baru didekatkan gitu dia sudah menjauh, tolak menolak. Sedangkan kutub-kutub magnet yang berbeda jenis, kutub magnet yang berbeda jenis bila didekatkan akan tarik menarik. Ya, artinya kutub selatan didekatkan kutub utara dia pasti akan tarik menarik. Kalau tadi kan kalau sejenis tolak menolak, kalau ini berbeda jenis dia akan tarik menarik. Nah, jika di rumah kalian ada magnet, kalian bisa melakukan praktikum sederhana, percobaan sederhana seperti yang ditunjukkan pada layar, begitu caranya. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan, Pak, kok magnet itu kayak punya kekuatan? Kekuatannya itu berasal dari mana, Pak? Begitu ya. Nah, dari mana sebenarnya kekuatan magnet ini? Nah, kemudian apa beda gaya magnet dengan gaya listrik? Nah, ini perlu kita ingat lagi materi tentang gaya listrik di semester 1 ya. Kalau gaya listrik itu berasal dari interaksi dua muatan. Muatan positif, muatan negatif akan ada interaksi tarik-menarik. Muatan positif sama positif akan tolak menolak, negatif sama negatif didekatkan akan tolak menolak. Nah, itu gaya listrik. Gaya listrik itu ditimbulkan dari interaksi hubungan antara dua muatan listrik yang didekatkan begitu. Nah, sedangkan kalau gaya magnet itu anak sekalian, dia berasal dari ya interaksi kutub-kutub magnet yang ditimbulkan oleh gerakan muatan listrik atau elektron pada benda. Jadi kalau mau gaya listrik tadi timbul karena interaksi dua muatan listrik, kalau gaya magnet timbul antara interaksi dua kutub magnet. Dua kutub magnet yang saling didekatkan maka dia akan menimbulkan gaya magnet. Kurang lebih begitu. Nah, termasuk dua benda yang bermuatan magnet ya, bermuatan listrik maksudnya nanti bisa menimbulkan gaya-gaya magnet. Kemudian di sini disajikan dua gambar anak-anak sekalian. Gambar yang A ini kutub utara dan kutub selatan partikel elementer pada suatu benda. Maksudnya begini, setiap benda terutama logam ya, benda logam itu di dalamnya memiliki magnet-magnet elementer. Jadi kamu punya sebatang besi begitu ya, walaupun dia bukan magnet,
Itu di dalamnya itu secara teori kemagnetan dia memiliki magnet-magnet kecil, namanya magnet elementer. Di rumahmu ada baja, logam gitu ya, baja berupa kabel misalnya. Maka di dalam kabel baja ini menurut teori kemagnetan itu terdiri atas magnet-magnet kecil yang disebut magnet elementer. Nah, ketika besi atau baja itu ternyata tidak memiliki sifat magnet, itu artinya magnet-magnet kecil tadi atau magnet-magnet elementer itu tersebar secara acak seperti gambar yang A. Jadi kalau di rumahmu ada besi kok dia nggak memiliki sifat magnet, nggak bisa menarik benda-benda di sekitarnya, hanya besi biasa, bukan magnet. Itu artinya magnet-magnet kecil, magnet-magnet elementer di dalam besi itu eh, susunannya tidak teratur atau acak seperti pada gambar A. Nah, apabila magnet-magnet kecil atau magnet-magnet elementer ini kemudian ditata bisa searah seperti gambar yang B, kalau magnet elementernya itu bisa seperti yang B begitu, maka si besi tadi atau si baja tadi akan memiliki sifat magnet. Artinya apa? Artinya besi dan baja yang semula bukan logam, yang semula bukan magnet, ini bisa kita ubah menjadi magnet. Nah, nanti kita belajar juga bagaimana Pak cara mengubah besi dan baja itu menjadi sebuah magnet. Nah, ya, jadi di sini ditegaskan pada beberapa jenis logam tertentu seperti besi dan baja, sejumlah magnet elementer apabila diinduksi dapat disusun berbaris pada arah tertentu sehingga bersifat sebagai magnet, gambar yang B. Artinya kalau magnet-magnet kecil atau magnet-magnet elementer ini kok rapi banget gitu searah, maka si besi atau baja itu akan memiliki sifat kemagnetan. Nah, sebelum kita berbicara tentang cara membuat magnet, kita akan mengupas dulu tentang sifat-sifat bahan yang ada di sekitar kita. Jadi anak-anak sekalian, sifat-sifat bahan yang ada di sekitar kita ini bisa dibedakan menjadi 3. Ya, berdasarkan apa Pak? Berdasarkan sifat interaksi suatu bahan terhadap magnet. Jadi bahan itu interaksinya ada yang ditarik, ada yang ditolak, gitu ya. Ada yang dicuekin, nggak diapa-apain. Nah, itu nanti akan dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu istilahnya adalah ferromagnetik. Ya, ferromagnetik. Yang kedua adalah diamagnetik dan yang ketiga adalah paramagnetik. Saya ulang, ada 3 sifat magnet, ya, sifat bahan. Sifat bahan ditinjau dari kemagnetannya atau lebih tepatnya sifat magnet suatu bahan itu dibedakan menjadi 3, yaitu ferromagnetik, diamagnetik dan paramagnetik. Nah, benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet itu disebut sebagai ferromagnetik. Saya ulang, benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet ini termasuk dalam kelompok ferromagnetik. Contohnya apa Pak? Besi. Besi itu didekatkan magnet langsung ditarik dengan kuat. Baja juga demikian, kobalt juga, nikel juga demikian ya. Termasuk ferromagnetik ya. Apa contohnya ferromagnetik? Besi, baja, kobalt, dan nikel. Kemudian ada benda-benda yang ditarik tetapi nariknya itu lemah. Kalau tadi ferromagnetik tadi ditarik dengan kuat oleh magnet. Yang kedua ini adalah benda-benda yang ditarik oleh magnet tapi dengan lemah ditarik gitu. Sebenarnya dia ditarik tetapi gaya tariknya itu cukup lemah. Nah, benda-benda yang seperti ini disebut dengan istilah paramagnetik ya, paramagnetik. Benda-benda yang ditarik oleh lemah oleh magnet namanya paramagnetik. Contoh dari benda-benda paramagnetik ini anak-anak sekalian adalah magnesium, molybdenium, dan litium. Ya, litium. Kalian mungkin tidak asing dengan litium sebagai bahan pembuatan baterai di handphone saat ini. Kemudian ada lagi benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Ya. Benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet ini namanya adalah diamagnetik. Ya, contohnya perak, emas, tembaga, bismut ini tidak bisa ditarik oleh magnet. Ini anak-anak sekalian pembedaan sifat magnet suatu bahan ya dibagikan menjadi 3. Ada ferromagnetik, diamagnetik, dan paramagnetik. Kemudian kita lanjut tentang cara membuat magnet
ya. Ternyata magnet ini selain ditemukan di alam atau kita sebut sebagai magnet alami gitu, ada juga magnet yang bersifat buatan. Artinya suatu logam tertentu dijadikan magnet. Itu namanya magnet buatan. Nah, lantas bagaimana dengan caranya? Bagaimana Pak cara membuat magnet ini? Nah, ini dijelaskan di paragraf selanjutnya anak-anak sekalian. Pembuatan magnet ini sangat berkaitan dengan konsep magnet elementer yang tadi Pak Agus sampaikan ini ya. Kalau magnet elementer yang kecil-kecil itu searah begitu, maka benda itu otomatis bersifat magnet. Namun kalau magnet-magnet kecil, magnet-magnet elementer ini kok tidak searah, maka besi atau baja itu tidak memiliki sifat kemagnetan. Dia nggak bisa menarik benda-benda yang di sekitarnya. Nah, oleh karena itu kita bisa melakukan beberapa cara agar magnet-magnet elementer yang semula tidak beraturan arahnya itu nanti menjadi beraturan. Ya, itu adalah cara untuk membuat magnet. Nah, dengan kata lain yaitu mengubah arah-arah magnet elementer itu menjadi beraturan. Caranya ada 3 yang akan kita bahas. Ya, ini konsepnya seperti ini. Magnet elementer yang semula beracak arahnya nanti dibuat menjadi searah beraturan. Begitu. Kalau arahnya sudah beraturan, magnet-magnet kecil yang di dalam besi atau baja otomatis nanti akan memiliki sifat kemagnetan. Oke, kita pelajari mulai dari yang pertama, membuat magnet dengan cara menggosok. Ya, jadi cara yang paling awal, paling mudah itu adalah dengan cara menggosok. Yang digosok apa Pak? Ya tergantung yang mau dijadikan magnet, besi atau baja. Misalkan besi, ada kotak besi atau batang besi saya ralat, ada batang besi. Besi ini dapat dijadikan magnet dengan cara digosok begitu. Menggosoknya bagaimana? Menggosoknya harus dengan arah yang tetap. Kayak wong ngeroi itu ya, arahnya tetap begitu ya. Tidak mungkin bolak-balik kalau ngeroi itu ya. Besi itu digosok dengan arah tetap. Kalau kita gosoknya dari selatan ke utara ya ajek, selatan utara begitu. Gosoknya begitu ya. Besi ini digosok dengan arah yang tetap agar magnet elementernya dapat diatur menuju ke satu arah. Jadi menggosoknya ini tujuannya adalah agar magnet-magnet kecil atau magnet elementer yang ini tadi, nah ini yang semula tidak beraturan arahnya ini biar bisa jadi satu arah. Itu caranya adalah si besi atau baja tadi digosok. Ya, digosok dengan satu arah. Biar apa? Biar magnet elementer yang kecil-kecil ini bisa jadi searah. Atau kalau digambarkan anak panah, magnet elementer yang semula tidak beraturan arahnya kemana-mana itu bisa menjadi searah seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Besi digosok dengan arah yang tetap agar magnet elementer ini dapat diatur menuju ke satu arah saja. Contohnya ini, kita punya batang besi. Batang besinya kita sebut A dan B. Kemudian batang besi AB ini yang ujung satu A, ujung satunya namanya B gitu maksudnya ya. Batang besi ini bisa kita ubah jadi magnet kalau kita gosok, tapi gosoknya harus dengan searah yang pertama. Yang kedua gosoknya harus dengan magnet. Tidak dengan sembarang ya, gosoknya harus dengan magnet yang sudah jadi, magnet batang yang sudah jadi seperti di gambar. Nah, sebagai contoh, anak-anak sekalian, batang AB ini digosok dengan magnet ya, warnanya biru dan merah. Yang biru ada inisial U itu adalah kutub utara dan yang S adalah kutub selatan. Nah, yang digosok pertama yang mana Pak? Yang digosok pertama kalau kalian lihat anak panah yang digosok pertama adalah yang B. Jadi arahnya dari B ke A. B ke A, B ke A begitu ya. Yang digosok, yang digunakan untuk menggosok yang B kutub apa ini? Coba kita lihat. Oke, saya ganti akan tanya ke yang sudah bergabung ya. Oke, saya menyapa di sini ada Salma Ramadhani. Dinyalakan mikrofonnya Mbak Salma Ramadhani. Yo, Jackson Salma Ramadhani. Assalamualaikum. Mikrofonnya dinyalakan. Oke, yang saya sapa silakan menjawab dengan menyalakan mikrofon dulu ya.
Oke, saya beralih ke yang lain dulu. Nanti Salma Ramadhani belum menjawab, nanti insya Allah saya panggil lagi. Ada Linda Pratiwi, cek sound Linda, nyalakan mikrofonnya. Ya, Pak. Oke, gambarnya sudah terlihat Mbak di layarmu? Sudah. Oke, ada magnet ya, digunakan untuk menggosok batang AB begitu ya. Nah, magnet, saya ulang, batang AB ini digosok dengan kutub apa Mbak Linda? Yang digunakan untuk menggosok? Kutub Selatan. Yang digunakan untuk menggosok, coba dilihat gambarnya. Yang digunakan untuk menggosok kutub utara apa kutub selatan? Kutub Selatan. Oke, saya ingin tanya pendapat teman yang lain. Terima kasih jawabannya Linda. Boleh di-off-kan lagi mikrofonnya. Saya akan ke Moreno Aldanendra. Bisa nyalakan mikrofonnya, Moreno. Jackson Moreno. Nyalakan mikrofonnya. Oke, belum ada jawaban. Saya beralih ke Siva yang mengangkat tangan. Oke, terima kasih Siva. Silakan nyalakan mikrofon. Iya, Pak. Ya, batang AB ini digosok dengan kutub apa, Mbak Siva, menurutmu? Ya, mikrofon dinyalakan dulu, Siva. Siap, Pak. Ya, gambarnya terlihat ya di HP-mu atau di laptopmu. Siap, kelihatan, Pak. Oke, batang AB ini digosok dengan kutub utara apa kutub selatan, Mbak, menurutmu? Dari gambar itu. Selatan. Selatan. Oke, saya ingin tanya pendapat yang lainnya. Oke, saya ke siapa ya? Oke, secara acak saja di sini ada Nurbaiti Istiqomah. Bisa nyalakan mikrofonnya? Jackson Nurbaiti. Oke, tidak menjawab juga ya. Menjadi ini ya yang disapa dan tidak menjawab nanti menjadi catatan tersendiri ya oleh Pak Agus. Ada Karel Andrian, nyalakan mikrofon Mas Karel. Ya, Pak. Aduh, ini kamu satu ruangan dengan siapa kok ada suara feedback ya? Ada teman yang lain? Sama teman, Pak. Oke, teman yang satu speakernya di off-kan dulu. Teman yang satunya speakernya di off-kan dulu ya. Udah, Pak. Oke, sip. Karel, kamu lihat gambar ini Karel. Batang AB ini digosok pakai kutub utara apa selatan kalau menurutmu? Yang digunakan untuk gosok. Batang A itu batang A digosok dengan kutub utara, kalau batang yang ujung B itu digosok dengan kutub selatan. Oke, terima kasih pendapatnya. Oke, saya tanya ketiga tadi yang menjawab. Oke, Karel, mikrofon bisa di-off-kan lagi. Makasih. Jadi ternyata sebatas melihat gambar saja ini ya, kalian punya perspektif yang beda-beda. Perspektifnya berbeda-beda. Oke, saya contohkan dengan apa ya? Di dekat saya ada batang sembarang aja. Oke. Oke, sementara untuk presentasi saya tutup dulu. Oke, sekarang ini saya punya dua batang. Pak Agus punya dua batang. Gambar tadi maksudnya begini, anak-anak sekalian. Maksudnya begini. Nah ini, maksudnya begini ya. Jadi yang ada di bawah itu yang digunakan untuk menggosok. Nah, menggosoknya harus searah begini. Oke ya, bisa dilihat ya gambar Pak Agus atau perlu saya pin. Oke, sebentar. Biar tampak jelas. Oke, nah sekarang gambarnya. Gambar Pak Gus lebih jelas ya, lebih besar ya di layar kalian. Anggap saja ini magnet.
yang atas, yang bawah batang besi tadi. Itu gambar itu maksudnya begini. Yang miring itu yang bawah itu yang digunakan untuk menggosok. Nah, yang di atas yang dipegang. Yang di atas itu yang dipegang. Maksudnya begini. Jadi menggosoknya harus searah. Yang digunakan menggosok yang kutub apa? Yang kutub yang ada di bawah. Ya, kutub yang ada di bawah. Bukan yang ada di atas. Yang di atas itu adalah yang digunakan untuk memegang magnetnya begini. Nah, begini. Ini bisa dipahami ya, anak-anak sekalian ya. Maksudnya gambar tadi begini. Oke. Sekarang kita akan kembali ke gambarnya. Kita akan kembali ke gambarnya. Oke. Nah, oke, kita akan kembali ke gambar ini anak sekalian. Kita akan kembali ke gambar semula ya, gambar yang ini. Sekarang saya ingin ganti tanya ke yang lain, begitu. Ganti tanya ke yang lain. Di sini ada, tadi saya sapa ada Bilva tapi belum menjawab. Bilva, cek sound. Bisa nyalakan mikrofonnya, Bilva. Iya, Pak. Oke, Mbak, gambar ini menurutmu magnet itu yang digunakan untuk menggosok batang AB itu kutub apa, Mbak? Kutub Utara, Pak. Oke, kutub utara. Karena kutub utaranya posisinya ada di atas atau di bawah? Di bawah. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih. Dan saya akan mencoba satu lagi ya. Di sini ada siapa ya? Istaufa, Istaufa. Coba nyalakan mikrofonnya, Ista. Iya, Pak. Oke, Mbak, magnet ini digunakan untuk menggosok, begitu ya. Nah, dia tuh gosoknya arahnya dari B ke A atau A ke B, arah gosoknya. Halo Ista, mendengar suara Pak Agus? Dari A ke B. Dilihat lagi gambarnya, dilihat anak panahnya. Batang AB ini digosok magnet dengan arah B ke A atau A ke B, Mbak Ista. Dari B ke A, Pak. Oke, sudah ya, bisa dipahami ya semuanya ya, dari B ke A. Nah, saya ulang gambarnya ya. Jadi magnet ini digunakan menggosok batang AB, begitu. Oke, terima kasih Ista. Mikrofon bisa dimatikan dulu. Sepertinya di tempatmu ada suara lain yang masuk ke sini. Oke, terima kasih. Batang AB ini digosok dengan magnet yang digunakan untuk menggosok adalah kutub utara. Karena apa? Karena kutub utaranya ada di bawah. Berarti yang digunakan untuk menggosok kan yang bawah, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana Pak cara menentukan A nanti jadi kutub apa, B nanti kalau sudah jadi magnet jadi kutub apa. Nah, ini ada aturannya anak-anak sekalian ya. Ini sudah saya cetak tebal ya. Ujung batang besi yang pertama kali digosok akan memiliki kutub yang sama dengan kutub magnet yang menggosoknya. Yo, dipahami ya kalimatnya. Saya ulang. Ujung batang besi yang pertama kali digosok akan memiliki kutub yang sama dengan kutub magnet yang menggosoknya. Berarti kita harus bisa menentukan ujung besi yang pertama digosok itu ujung A atau B. Kemudian magnet yang digunakan untuk menggosok tadi kutubnya kutub apa. Baru kita bisa menarik kesimpulan A nanti kutub apa, B akan menjadi kutub apa. Oke, saya akan bertanya ke siswa yang lain. Di sini ada Keisha Divka Sahira. Bisa menyalakan mikrofonnya, Keisha. Keisha Divka Sahira. Iya, Pak. Oke, Mbak. Lihat gambar ujung besi yang pertama kali digosok tadi ujung B apa ujung A, Mbak Keisha? Saya ulang. Yang A, Pak. Saya ulang, diperhatikan gambarnya ada magnet, ada besi AB, ujung besinya yang A ada di kiri, ujung besi yang kanan itu yang B gitu. Nah, yang digosok pertama itu A atau B kalau menurutmu dari anak panah itu, Mbak? Yang
Yang A, Pak. Oke, saya tanya yang lain. Ya, terima kasih pendapatnya. Gitu ya. Di sini ada Resiva Oskilawati. Bisa nyalakan mikrofonnya, Resiva. Oke, Resiva Oskilawati. Bisa, Oke. Pak. Ya, A dan B ini yang digosok pertama yang A apa B, Mbak? Menurut gambar ini. Yang B, Pak. Yang B, betul. Karena ini kaitannya sama jawaban sebelumnya tadi ya. Kan tadi arahnya dari B ke A, gitu ya. Dari B ke A, berarti yang digosok pertama yang apa? Yang B, wong arahnya B ke A. Gitu ya, bisa dipahami ya anak-anak sekalian. Magnet ini digunakan untuk menggosok mulai dari B ke A. Berarti kalau di sini dicetak tebal, ujung batang besi yang pertama kali digosok itu yang B atau A? Jawabannya adalah yang B. Yang digosok pertama itu yang B. Arahnya kemana? Ke A. Nah, maka nanti ketika AB ini menjadi magnet, maka di situ ada ketentuan ujung yang pertama kali digosok akan memiliki kutub yang sama dengan kutub magnet yang menggosoknya. Si B nanti akan sama dengan yang digunakan untuk menggosok. Yang digunakan untuk menggosok tadi adalah kutub utara. Maka si B nanti akan menjadi kutub utara, sedangkan A akan menjadi kutub selatan. Gitu. Jika masih ada yang bingung, silakan klik angkat tangan ya, klik raise hand di layarmu ada raise hand atau angkat tangan, klik angkat tangan, nanti saya jelaskan kalau memang ada yang masih bingung. Atau sudah bisa dipahami ini? Boleh nyalakan mikrofon, bisa dipahami ya? Anak-anak semua ya, yang pertama ini. Bisa, Pak. Oke, bisa. Oke, terima kasih. Nah, ini cara yang pertama. Cara pertama itu paling mudah. Yang ujung yang pertama digosok itu akan sama dengan yang menggosok. Hanya begitu saja. Ujung. Oke, Bilva mengangkat tangan. Ada yang mau disampaikan, Bilva? Tadi sebenarnya di materi sebelumnya, sebelum materi yang ini, Hmm? yang waktu benda-benda dapat ditarik oleh magnet disebut kan ada 3 macam, Pak. Iya. Terus di LKS ini ada 3 macam juga, tapi ada satu lagi yang namanya non magnetik. Nah, itu sama kayak penjelasannya Pak Agus, tapi yang kalau di tempatnya Pak Agus itu dia magnetik. Jadi di sini ada 4. Yang keempat apa di situ? Yang non magnetik. Oh, ya oke. Terima kasih, Bilva, pertanyaannya bagus. Non magnetik. Yang disebut Pak Agus di sini, 3 ini adalah benda-benda magnetik. Jadi benda itu secara prinsip dibagi dulu menjadi 2, benda magnetik dan benda non magnetik. Nah, yang benda magnetik itu dibagi jadi 3, fero, para, dan diamagnetik. Nah, yang satunya tadi adalah benda non magnetik. Benda non magnetik itu ya kayak kayu, kertas, itu benda non magnetik ya. Maka kalau kalian lihat di sini contoh-contohnya semuanya adalah logam, besi, baja, kobat, nikel, magnesium, ya litium, perak, emas, ini semuanya kan logam. Ini yang masuk 3 ini adalah benda-benda magnetik. Ya, saya ulang, benda itu dibagi dulu menjadi 2, benda magnetik dan non magnetik. Yang magnetik ini dibagi lagi jadi 3, ya, feromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Lalu yang satu tadi masih sendiri ya, benda non magnetik, benda-benda yang sudah memang tidak dipengaruhi oleh magnet ya, ada kayu, kertas, dan lain sebagainya, batu. Oke. Begitu, Bilva, bisa dipahami maksudnya ya? Iya, Pak, bisa. Oke, terima kasih sudah berkenan bertanya ya. Ya, yang diharapkan Pak Agus seperti ini ya. Kalian kan kadang ada bingung, tahu-tahu dikasih tugas nggak pernah dijelaskan. Biasanya kan mengeluh begitu. Nah, ini kesempatan dijelaskan oleh guru langsung. Kalau ada pertanyaan disampaikan. Kalau Pak Agus tanya ya dijawab begitu ya. Jangan sungkan. Malah tadi ada yang mau ditanya malah meninggalkan meeting, keluar dari meeting, goro-goro di TKI gitu ya. Jangan terjadi lagi seperti itu. Oke, begitu. Kemudian kita masuk ke cara yang kedua. Cara yang kedua. Cara yang pertama tadi adalah dengan cara menggosok.
ketentuannya adalah ujung yang pertama digosok sama dengan yang menggosok. Cara ngiling-ngiling begitu. Yang pertama digosok sama dengan yang menggosok. Kalau B itu pertama digosok, yang digunakan untuk gosok utara, berarti B jadi utara, A-nya jadi selatan. Kurang lebih begitu. Silakan nanti cari buku-buku yang memuat soal-soal cara menentukan kutub magnet. Ini paling sederhana. Nanti muncul soal-soal yang lebih kompleks. Digosok begitu, ada dua yang digosok lalu didekatkan. Nanti gayanya tarik-menarik apa tolak-menolak. Itu salah satu contoh soalnya. Nanti silakan dipelajari tentang itu. Saya hanya menyampaikan dasar-dasarnya saja. Cara yang kedua adalah membuat magnet dengan cara diinduksi. Diinduksi itu dicedai ya. Jadi batang AB tadi bukan digosok begitu, tetapi dia didekati dengan magnet yang sudah jadi. Sebagai contoh di gambar ini ya, batang AB diinduksi atau didekati dengan magnet seperti tampak pada gambar. Yang didekatkan di sini adalah kutub selatan. Nah, bagaimana Pak cara menentukan kutub pada AB? Caranya di sini sudah saya cetak tebal ya, nanti dibuka di website yang sudah Pak Agus siapkan. Ujung besi atau baja yang berdekatan dengan kutub magnet batang akan memiliki kutub yang berlawanan dengan kutub magnet penginduksinya. Saya ulang. Ujung besi atau baja yang berdekatan, sing cedak gitu ya, akan memiliki kutub yang berlawanan dengan kutub yang menginduksi. Berarti kalau ini magnet yang digunakan untuk menginduksi adalah kutub selatan. Pertanyaan saya, pada magnet pada batang BA ini nanti bagaimana kira-kira? B akan jadi kutub apa, A akan jadi kutub apa. Yang bisa menjawab silahkan klik raise hand. Oke, sambil mohon maaf di sini ada gangguan koneksi sedikit karena sedang ada yang telepon. Oke, sudah. Oke, saya ulang pertanyaannya anak-anak sekalian. Tadi disebutkan di sini bahwa ujung besi atau baja yang berdekatan dengan kutub magnet batang akan memiliki kutub yang berlawanan dengan kutub magnet yang menginduksi. Nah, sekarang gambarnya seperti ini. Magnet US, ya magnet yang biru merah digunakan menginduksi batang AB. Yang dekat sama selatan adalah B. Kira-kira ini nanti akan jadi kutub apa si B dan A-nya kutub apa? Yang mau mencoba menjawab? Saya beri kesempatan, silakan klik raise hand atau angkat tangan. Kalau tidak, nanti saya tunjuk ya. Berarti saya tunjuk kalau tidak ada yang angkat tangan. Baik, belum ada yang angkat tangan dan akan saya ini secara acak akan saya tunjuk gitu ya. Di sini ada Hilda Putri Setiawati, bisa nyalakan mikrofon Hilda. Hilda Putri, bisa nyalakan mikrofonnya. Iya, Pak. Oke, Mbak. Menurutmu B nanti akan jadi kutub selatan apa utara, Mbak Hilda? B jadi kutub utara apa selatan, Hilda? Halo Hilda, bisa Selatan. B akan menjadi kutub? Iya. Apa jawabanmu? Halo Hilda. Iya. Yang B nanti jadi kutub utara apa selatan, Mbak?
Oke, kita beralih ke yang lain. Saya belum mendengar jawaban dari Hilda. Di sini ada siapa ya yang mau saya pilih secara acak? Oke, ada Verki Eriko. Bisa nyalakan mikrofonnya, Verki Eriko. Ya, Pak. Oke, Mas, menurutmu B akan jadi kutub utara apa selatan? Selatan. Selatan. Oke, terima kasih pendapatnya. Saya akan tanya ke yang lain. Ganti di sini ada Raihan Habib Ramadhani. Bisa nyalakan mikrofonnya, Raihan Habib. Pembelajaran belum selesai. Jangan meninggalkan meeting dulu. Raihan Habib. Ya, mikrofon sudah nyala, Mas. Apa jawabanmu? B jadi kutub apa? Mikrofon sudah nyala sebenarnya. Oke, mungkin ada gangguan di perangkatnya. Saya akan ke Linda Pratiwi. Cek sound Linda Pratiwi. Nyalakan mikrofonnya. Ya, Pak. Oke. B jadi kutub utara apa selatan, Linda? B akan menjadi kutub utara. Oke, kutub utara. Jawabannya benar. Dasarnya apa? Ini tadi ya. Ujung yang berdekatan itu akan memiliki kutub yang berlawanan. Kalau sini S, maka B ini akan jadi U. Intinya begitu ya. Berarti B-nya jadi kutub utara, A-nya akan menjadi kutub selatan. Gitu ya. Oke, terima kasih. Itu cara yang kedua. Linda, pendapatnya terima kasih. Dan cara yang ketiga, anak-anak sekalian, ini yang dirasa lebih sulit dari cara yang satu dua, cara menentukannya maksudnya, bukan cara membuat magnetnya. Ini justru mungkin pernah dilakukan oleh kalian di waktu SD, yaitu dengan paku dililiti kawat, kemudian dihubungkan ke baterai. Cara ini disebut dengan cara elektromagnetik, ya, cara elektromagnet. Prinsipnya adalah meliliti besi atau baja dengan kawat penghantar, kemudian dialiri arus DC. Semester 1 kita sudah bahas DC dan AC, baterai termasuk dari arus DC ya, sumber arus DC gitu. Nah, dengan cara ini biasanya dikenal dengan istilah elektromagnet ya. Kemudian kenapa searah? Karena agar magnet elementer yang kecil-kecil tadi bisa menjadi teratur, menjadi satu arah begitu. Nah, kemudian untuk menentukan kutub magnetnya seperti pada gambar ini ada besi atau baja dililiti kawat dihubungkan dengan baterai ya, gambarnya seperti ini penggambarannya. Cara menentukannya adalah dengan kaidah tangan kanan. Kutub magnet besi atau baja yang terbentuk ini tergantung pada arah lilitan kawatnya ya. Jadi batang ini sama-sama dililiti, cara melilitkan itu beda-beda, ada yang dari depan ke belakang begitu, ada yang dari belakang ke depan. Nah, ini juga akan sangat berpengaruh terhadap kutub utara dan selatannya. Sebagai contoh di gambar ini kawat itu lilitannya dari depan ke belakang gitu ya, dari depan ke belakang gitu ya. Bisa dilihat dari panahnya ini, Nah, ini. Nah, dari depan ke belakang. Cara melilitkannya begitu. Nah, untuk menentukan kutub-kutubnya itu kita menggunakan yang disebut dengan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan. Ya, jadi seakan-akan tangan kanan kita itu memegang si batang besi atau baja tadi ya. Nah, caranya begini. Yang pertama, kalian harus mampu menentukan dulu arah listriknya, arah arus listrik. Kita ingat semester 1 yang kutub panjang itu positif, yang kutub pendek negatif. Maka otomatis arus listrik akan keluar dari positif begitu terus dan akan masuk ke kutub negatif. Saya ulang, arus listrik mengalir dari kutub positif begitu seterusnya masuk ke kutub negatif. Nah, apabila empat jari ini menunjukkan arah arus listrik, maka ibu jari ini menunjukkan kutub utara. Taruhlah ini batang magnetnya dipegang Pak Agus begini ya, dipegang Pak Agus begini. Nah, arah empat jari ini menunjukkan ini ya, kalian lihat. Nah, ini menunjukkan
arah arus listriknya, maka si ibu jari akan menunjuk kutub utara. Sebagai contoh di gambar, arah arus listriknya di depan batang itu ke atas, berarti 4 jari ini ke atas begitu ya, 4 jarinya ke atas. Nah, si jempol ini akan menunjuk kutub utara. Dalam hal ini kutub utara yang warnanya merah ini, yang sebelah kiri. Sebaliknya yang selatan akan menjadi kutub yang sebelah kanan akan menjadi kutub selatan. Gitu ya, nanti kalian coba lihat gambar-gambar di internet banyak sekali tentang cara membuat magnet. Kalian pelajari dari berbagai gambar karena soal yang sering keluar itu variasinya sangat banyak begitu. Variasinya sangat banyak ya. Nah, jika sudah anak-anak sekalian, tugas kalian sekarang adalah menyebutkan ini tentang cara membuat magnet sudah, jenis-jenis bahan magnetik sudah. Nah, nanti kalian setelah ini kalian pelajari tentang penerapan elektromagnet dalam kehidupan sehari itu apa saja. Lalu nanti kalian menuliskan jawaban itu tidak dikumpulkan, ya bukan berarti kalau tidak dikumpulkan kalian tidak mengerjakan atau mengabaikan, tidak ya. Nanti apa saja penerapan elektromagnet itu di alat-alat sehari-hari. Nah, nanti kalian menuliskannya berupa komentar. Komentarnya di mana, Pak? Komentarnya di Classroom ya, di Google Classroom. Silakan nanti di Google Classroom Pak Agus sudah posting materi, kalian silakan nanti menuliskan komentar yang isinya tentang pemanfaatan elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu untuk pertemuan kita hari ini, tidak terasa sudah sampai jam 8.29, hampir 8.30. Selanjutnya kita gunakan sesi tanya jawab jika ada yang mau ditanyakan. Saya persilakan untuk klik raise hand atau bisa juga melalui menu chatting kalau malu bertanya secara langsung. Bisa melalui menu chatting. Duria Fadila, maaf telat Pak. Oke, tidak apa-apa ya. Di HP-mu ada kotak chatting, kotak pesan, boleh kalian bertanya secara tertulis. Namun apabila ingin bertanya secara langsung, jika kalian ingin bertanya secara langsung, Pak Agus beri kesempatan pada kalian untuk bisa klik yang angkat tangan itu ya. Ada simbol angkat tangan itu, silakan diklik ikonnya. Nanti saya beri kesempatan kalian untuk bertanya secara langsung sehingga mungkin akan lebih leluasa kalau bertanya secara langsung itu. Oke, adakah yang mau bertanya secara langsung? Atau ada yang tanya melalui chatting? Sambil saya sapa yang saat ini masih bergabung begitu, semoga nanti tidak ada kendala. Saya ingin tanya dari apa yang sudah dijelaskan tadi gitu ya. Oke, ada Adika Putri, bisa nyalakan mikrofonnya Mbak Adika Putri. Ya, Pak. Oke, dari yang dijelaskan Pak Agus, ada yang mau ditanyakan Mbak? Enggak, Pak. Sudah jelas? Cukup jelas ya? Ya. Oke, kamu kelas 9 apa Mbak? 9B. Oh 9B, oke. Insya Allah tidak ada kendala ya, bisa dipahami ya tadi yang disampaikan ya. Oke, terima kasih Adika dan saya beralih ke yang cowok ini belum mendengar suaranya ini. Ada Ale Moreno Ladisha. Oke, Ale Moreno. Moreno, cek sound. Nyalakan mikrofonnya. Iya, Pak. Oke, ini Moreno yang kelas 9. F. Oh 9F, yang ketua OSIS ya berarti ya? Oke. Ada pertanyaan tidak Mas? Atau cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Oke, cukup jelas. Tidak ada kendala ya berarti ya menerima penjelasan Pak Agus ya? Dia agak nge-lag, Pak. Oh, agak nge-lag. Oke. Nanti bisa cek di rekamannya ya. Insya Allah saya bagikan nanti. Tapi Oke, makasih. Moreno, sekalian tanya, kalau lihat YouTube itu teman-teman lancar nggak nyetel di HP itu biasanya? biasanya ini lancar, Pak. Nah, maksudnya kalau Pak Agus memberi rekaman berupa file video di YouTube berarti harusnya lancar ya, nggak ada masalah ya? Boten. Oke, makasih Moreno konfirmasinya. Sama-sama. Oke, dan saya akan beralih ke yang lain di layar. Terima kasih masih bersama di sini, teman-teman sekalian, anak sekalian.
Siapa ya tadi? Ada Wahyu Aji Suryatama. Saya ingin dengar suaranya. Wahyu Aji Suryatama. Cek sound, Mas. Iya, Pak. Oke, kamu kelas 9 apa, Mas? 9A. Oh, 9A. Ada yang mau ditanyakan dari yang dijelaskan Pak Agus tadi? Tidak, Pak. Sudah cukup jelas. Oke, terima kasih. Baik anak-anak sekalian, kalau cukup jelas untuk pembelajaran IPA kita cukupkan karena tadi masih ada tugas ya, kalian menyebutkan penerapan elektromagnet, nanti dituliskan di komentar di classroom gitu ya. Nanti saya sisihkan waktu sekitar 20 menit, silakan untuk bisa digunakan untuk mengerjakan tugas itu ya. Kemudian sebelum kita akhiri, monggo bisa menyalakan kamera karena ini saya rekam nanti untuk dokumentasi kita bersama, kameranya bisa dinyalakan semua. Oke, yang masih gabung, yuk nyalakan kameranya yuk. Ini malu-malu ini disuruh nyalakan kamera. Wahyu Juni yang dari awal nyalakan kamera ini pede ini. Yang lain mana ini? Ditunggu kameranya. Oke, kalau gitu, kalau memang bisa dicukupkan, kita cukupkan dulu anak-anak sekalian. Kita akhiri. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan bersama pekan depan. Oke, terima kasih sudah mulai menyalakan kamera. Masih kita tunggu anak-anak sekalian. Silakan yang masih gabung untuk menyalakan kamera. Kita bisa saling menyapa, saling melihat. Oh, ternyata temanku masih sehat gitu ya. Bisa saling Nah, begitu kan. Ada Risma, ada Amelia, ada Aisyahra. Ada Wahyu Juni yang sudah menyalakan kamera. Oke, silakan yang lain boleh menyalakan kameranya dan ini kirim kabar ke temen iki lho aku sehat ya, munda 7 kilo misalkan begitu ya. Nanti bisa saling kabar mengabari. Oke. Baik, terima kasih kebersamaannya dan insya Allah kita ketemu pekan selanjutnya. Banyak kekurangan mohon maaf. Kita akhiri. Salam sehat semuanya. Belajar dari rumah tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya semuanya ya. Waalaikumsalam.